hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu. Engkau yang tahu Tuhan apa yang hendak Kau bicarakan kepada kami. Biarlah sore hari ini kami rindu menikmati kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan siap, kami akan duduk diam, kami akan sambut firman Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan kembali jemaat Tuhan. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Fedi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita boleh ada di tempat ini pada sore hari ini. Tadi sempat hujan deras, ya, deras banget tadi. Ya. Puji Tuhan, kita boleh ada di gereja ini dan kita akan diberikan waktu untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, hari ini tanpa kita sadari, kita sudah masuk di minggu kedua di tahun 2026, tahun yang baru. Nah, Bapak Saudara, tanpa terasa juga kita sudah melewati tahun 2025. Ada yang berkata bahwa 2025 itu jadi tahun yang penuh dengan air mata, Pak Pendeta. Tapi ada juga yang bilang tahun 2025 juga banyak berkat yang kami dapatkan, keluarga, lalu pertemanan, bahkan pelayanan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Macam-macam, Bapak Saudara, ya. Nah, saya mau tampilkan satu gambar. Gambar ini, Bapak Saudara, sering dipakai, bukan gambar ini, gambar yang ada ikan hiunya. Iya. Bapak Saudara, gambar ini biasanya kita mau masuk di tahun yang baru itu gambar yang paling atas, ya. Itu adalah rencana kita untuk mencapai bendera garis finish, gitu ya. Sepertinya gambarnya itu tinggal dikit lagi, gitu. Tapi ternyata begitu mulai dari Januari, Februarinya kita turun ke bawah, ketemu api, lalu naik lagi, macam-macam. Itulah yang kita coba renungkan pada saat kita masuk di tahun yang baru. Ternyata tahun sebelumnya kita melewati banyak sekali pergumulan dan tantangan. Seperti itu. Nah, firman Tuhan sore hari ini, Bapak Saudara, mau mengajak setiap kita bahwa ternyata setiap rencana yang kita punya, saya mau lebih sukses, saya mau lebih sehat, saya mau punya uang banyak di tahun yang baru, boleh-boleh saja. Tetapi ada dua hal yang penting yang Bapak Ibu Saudara yang kita mau renungkan bersama di tahun 2026 ini, minggu kedua ini, bahwa bicara tentang hati. Lalu yang kedua, bicara tentang api doa. Itu yang harus kita persiapkan untuk menjalani tahun 2026 ini. Kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, kita baca sama-sama. Nah, oke. 1, 2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas. Bukan jaga dompet, bukan jaga rumah, bukan jaga harta, tapi yang diajak oleh firman Tuhan ini adalah jagalah hatimu. Oh, lever ya Pak Pendeta. Saya sampai cek
di Google, ternyata selama ini film-film di Indonesia itu salah menerjemahkan hati. Sakit hatiku, gitu kan? Gesturnya kita kan begitu. Ternyata Bapak Saudara, organ tubuh kita, hati itu sebelah sini. Jadi sebenarnya salah selama ini ya. Sakit hatiku, sebenarnya hati itu di sini. Secara organ tubuh ya. Nah, Bapak Saudara, hati itu adalah pusat dari pikiran kita, pusat dari perasaan kita. Bahkan iman kita juga terpusat di dalam hati kita. Sehingga segala sesuatu yang terpancar dari hati kita itu menentukan siapa kita dan siapa Tuhan kita. Wah, luar biasa, Saudara. Kondisi hati seseorang itu bisa merubah kehidupannya dan seisi keluarganya. Percaya nggak? Banget. Kalau istri kita, ibu kita, mama kita, ya, oma kita, kalau hatinya sudah sakit atau hatinya sudah emosi, waduh, suaminya pacak dimarah-marah, anak-anaknya kena marah, makan minum tidak diagi, tidak dimasak, macam-macam. Seisi rumah itu pada hari itu berantakan semua. Karena hatinya tidak sejahtera. Bapak Ibu sama, begitu hati kita tidak damai, begitu hati kita cemas, takut, khawatir, pasti kita merespon kondisi itu. Salah satu respon kita kadang-kadang apa? Tidak pacak tidur, gusar dia, khawatir dia, takut dia, takut akan hari esok, takut kalau gagal, takut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat, saudara, bahwa dunia pada saat ini menawarkan banyak hal kepada kita. Bahkan dunia ini menawarkan segala sesuatunya tampak sempurna. Tanpa kita sadari, pelan-pelan dunia ini menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak sadar itu terjadi. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ya. Ketika Tuhan, kita rasakan bahwa kita jauh daripada Tuhan, itu karena kesibukan kita bersama dengan duniawi. Pagi-pagi kita bangun, yang kita cari handphone. Ya. Kadangkala suami di sebelah, istri sebelah, tidak dicari dah handphone lu. Padahal masih gelap tuh, kamar tuh, pacak deh nyampai itu handphone tuh ada di mana. Kayak ada sensornya gitu, sep, dapet. Bapak Ibu, sekali, dua kali oke. Tapi kalau setiap hari kita tidak memulai hidup kita dengan Tuhan, itu tadi yang saya katakan, lama-kelamaan hati kita tergantikan bukan lagi Tuhan yang menjadi utama di hati kita. Pelan-pelan kita tidak lagi mencari Tuhan. Pelan-pelan yang menggantikan Tuhan adalah TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Pelan-pelan, tanpa terasa kita jauh daripada Tuhan. Saya tadi pagi juga khotbah, saudara, saya sampaikan ada ilustrasi sederhana saja. Air putih ini contoh ya. Air putih ini terlihat bersih, jernih. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teteskan satu tinta berwarna hitam ke dalam air ini, kira-kira berubah tidak warnanya?
1 tetes? Enggak. 1 tetes itu belum ada apa-apanya. Lalu kita akan bilang apa? Ah, nggak apa-apa Pak Pendeta, baru sedikit kok. Oh, hari ini setetes, besok setetes, besok lagi setetes. Tanpa terasa Bapak Ibu 6 bulan, 1 tahun, begitu dilihat gelasnya, sudah keruh airnya, sudah hitam dia, tidak bisa lagi diminum. Demikian juga dengan kehidupan spiritualitas kita. Kalau terus kita biarkan terus menerus, kita tidak lagi hidup bersama dengan Tuhan, kacau kehidupan kita Bapak Ibu. Hati kita sudah tergantikan dengan hal-hal yang lain yang jauh dari hadirat Tuhan. Dan itu kalau saya mau katakan, itu hal yang harus kita coba perbaiki. Dan itu juga bisa dikatakan dosa, karena dosa itu tidak selalu berbicara tentang dosa yang spektakuler, korupsi ratusan miliar, itu baru dosa Pak Pendeta. Tapi dosa-dosa kecil itu bisa kita lakukan pada saat kita mulai menggantikan Tuhan dengan segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Kita sudah berdosa. Ibu Saudara, ternyata firman Tuhan pada hari ini juga tidak hanya sekedar kita menjaga hati, tetapi ada yang tidak bisa kita pisahkan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu api doa. Satu paket dia. Kita buka Roma 12 ayat 11 sampai 12. Izin dan saya merintah komandan, ini repot saya. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Iya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesabaran, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Saudara, ayat ini sangat relevan, sangat baik, sangat berhubungan dengan kita yang baru masuk 11 hari di tahun 2026. Kenapa? Karena dunia ini yang telah membuat kita capek, membuat kita selalu bersandiwara untuk menampilkan segala sesuatunya tampak sempurna di media sosial. Kita harus tetap biarkan api doa kita terus menyala. Tidak boleh tidak. Karena api doa itu tidak bisa tanpa bahan bakar, Bapak Ibu. Apa sih bahan bakarnya doa? 1, waktu. Saya seringkali dengar dari jemaat saya bahwa Pak Pendeta, kami nggak punya waktu untuk berdoa. Nanti waktunya habis. Alasan baik. Habis waktunya. Sibuk dengan media sosial, sibuk dengan A, B, C, D, E. Begitu ditanya kapan berdoanya, tadi waktu habis. Begadang, main game, nonton drakor, sibuk bener. Kapan punya waktunya untuk Tuhan? Lama-kelamaan api doa kita itu semakin redup, habis, padam. Konsepnya adalah, saudara, kalau kita bertekun di dalam doa, dia harus terus membara, dia harus terus bersemangat untuk menyala. Setiap pagi kita bertemu dengan Tuhan, apa yang kita ucapkan? Mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun loh pagi ini.
Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa lagi bangun. Tiba-tiba pagi sudah stroke, tiba-tiba pagi ditemukan sudah tidak bernafas, ya. Macam-macam kejadian-kejadian di luar sana. Tetapi kita selalu bangun di tiap pagi dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi tidak pernah bisa kita lakukan. Saya pernah sampaikan ilustrasi ini di gereja ini tahun lalu. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Ada seorang pemuda ditawarkan sama pendetanya, kamu mau nggak 1 miliar? Oh mau Pak Pendeta. Kalau mau dikasih 1 miliar, kira-kira kamu mau bilang apa sama orang yang kasih kamu duit 1 miliar? Oh, saya akan peluk dia, saya cium kakinya, saya bilang terima kasih, luar biasa kebaikan Anda. Itu yang dilakukan pemuda itu kepada orang yang mau kasih 1 M. Tapi syaratnya cuma 1. Besok pagi kamu tidak bisa bangun lagi. Jadi duit itu hanya dipakai semalam, habiskan. Tidak jadilah. Menanya besok bayi pula mati. Kita dibiarkan hidup terus sama Tuhan. Setiap hari dikasih lagi, setiap hari dikasih lagi. Tapi tidak pernah sedikit pun kita mau berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mahal loh, harga kita ini mahal Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di media sosial, kejahatan terbesar di dunia adalah jual beli organ tubuh. Di Korea, di Vietnam gitu ya, jual ginjal sebelah itu bisa ratusan juta. Jual jantung, paru-paru, mata, itu mahal semua Bapak Ibu. Dan kita semua diberikan lengkap, sehat, berfungsi baik. Kenapa sulit mengucap syukur di pagi hari yang Bapak Ibu terima? Kenapa cari handphone yang hanya sekedar check out keranjang kuning yang bisa Bapak Ibu lakukan siang hari kek gitu ya, atau lagi ngopi kek, bisa kapan saja. Bagi waktunya. Anak-anak Tuhan itu terlihat sibuk. Kan Bapak Ibu dengan saya kan sama. Waktu kita kan 24 jam sehari kan. Ada dari yang 28 jam. Beda sendiri. Same. Itu same. 24 jam sehari. Jadi kita tugasnya Bapak Ibu membagi waktu. Bekerja dengan sungguh-sungguh, serajin-rajinnya, sesemangat-semangatnya, sekeras-kerasnya. Tapi begitu jamnya istirahat. Begitu jamnya beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, fokus. Ini enggak dibalik-balik. Begitu dia kerja, dia tidur. Begitu dia ibadah, dia tidur. Lah, macam mana ini? Begitu orang lain tidur, dia kerja. Lembur, tidak jelas, main game. Saya punya ponakan, setiap hari tidurnya jam 4, jam 3 pagi. Ngapain Bang? Di warung kopi, main game. Akhirnya bangunnya siang, matanya merah, kepalanya pusing. Nah, produktifnya di mana? Tanya Bang, main game dapat duit apa ngabisin duit? Ngabisin duit. Nah, kesalahan anak-anak Tuhan, Bapak Saudara, dia tidak bisa membagi waktu dengan baik.
begitu ibadah, fokus sama Tuhan, taruh HP-nya, ambil waktu saat teduh, baca firman Tuhan, rasakan betapa besar pengaruh Tuhan dalam kehidupan saya, keluarga saya, kesehatan saya, pekerjaan saya, usaha saya, macam-macam. Begitu kita amin Bapak Ibu, oh rasanya tenang sekali ya, hatiku tenang, hatiku damai. Ya. Karena itu nggak bisa kita dapatkan dari dunia ini Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu ke Indomaret atau ke Alfamart jual sukacita dan damai sejahtera rasa barbecue? Dak deh, menade GPIA nilai stok banyak, beli selusin sekodi gitu. Dak deh, sukacita itu hanya berasal dari sumbernya, damai sejahtera itu hanya diberikan oleh sang sumbernya, dan itu harus kita temui, harus kita dapatkan dari sang ilahi kita. Begitu orang hidup dalam ketenangan, sukacita, damai sejahtera, segero tidur, segero nyaman makan. Tapi coba kalau sebaliknya tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera, di meja makan kita tidak tegur sapa sama suami sama istri, bahaya. Seenak-enaknya makanan di meja itu, kalau nengok bini kita cepetut, tidak nyaman makanan itu, sumpah. Yang makan yang ngerti dah, nyaman dah, kacau. Diem terus sepanjang makan, di tempat tidur diem, besok pagi diem, apa-apa keluarga macam ini. Nak ke gereja diem, macam mana ini? Akhirnya apa? Kita berpura-pura kan? Berpura-pura senyum, berpura-pura tidak ada masalah. Itulah yang kita bilang capek bersandiwara. Tapi kalau kita mau tuntaskan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, Tuhan, saya harus tuntaskan ini. Saya benci sekali sama orang itu. Tapi kok orang itu biasa-biasa baik loh. Kitanya yang capek, dia biasa-biasa baik. Aku ingat dia tuh ngomong macam ni Pak Pendeta. Jahat mulut dia, judes mulut, gemes. Nak ku cubit ginjal. Macam mana cubit ginjal? Gemes deh. Nak ku jambak bulu mati. Tapi begitu kita mengampuni dia, Tuhan, dia nggak tahu apa yang saya alami, dia nggak tahu apa yang saya sudah lewati. Ampuni dia, ya. Berikan dia kesehatan. Tidak usah kita sumpah-sumpah, ada usah. Doain lah, sehat-sehat dia, Tuhan berkati dia, Tuhan berikan berkat-berkat berlimpah. Selebihnya tuh Tuhan yang bekerja, tapi kita lah selesai urusannya dengan orang itu. Ya, saudara, cari waktu. Kita harus bisa menempatkan diri kita, maka kita akan menemukan banyak hal yang hebat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Saya kasih satu gambar. Ini masakan kesukaannya komandan. Izin dan mana dan? Ini Bapak Ibu. Ya. Ini gambar ayam, Bapak Ibu. Ayam yang sebelah kiri gosong. Tadi ada yang bilang, oh ayam negro. Ya, sebelah kanan, nikmat sekali kayaknya ini ya.
Ayam 1 ekor, nikmat sekali. Bapak Ibu, kita lihat kedua ayam ini ternyata punya proses yang berbeda. Next, boleh? Ya, sebelah kiri itu dimasak hanya butuh 1 jam, tapi panasnya 900 derajat. Sebelah kanan membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi suhunya lebih kecil. Hasilnya beda, Bapak Ibu? Beda. Prosesnya sama nggak? Enggak, beda. Terburu-buru menghancurkan segalanya. Kesabaran menciptakan kehebatan. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam keseharian Bapak Ibu. Kita tidak bisa minta sama Tuhan. Hari ini kita minta, begitu selesai buka mata, jadi barang. Bisa saja Tuhan lakukan itu, bisa. Tapi yang selama ini kita lewati, Bapak Saudara, enggak. Kita diberikan waktu untuk berproses. Kita diberikan waktu untuk menerima hal-hal lain, lalu kita belajar. Oh iya, coba ya kalau aku ngambil keputusan kemarin, kacau ini. Ternyata aku harus lebih bersabar. Ku harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana keluargaku, pekerjaanku, usahaku, ekonomiku, macam-macam, kesehatanku. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi pada saat kita yang sedang mengkonsumsi obat. Kata dokter minum obat ini 2 kali 1 hari ya. Biar cepat sembuh. 10 kali sehari. Bukan macam itu cara kerjanya minum obat. Bukan karena makin banyak kita minum obat makin cepat sehat. Yang ada apa? Sakit. Siapa yang tadi Pak Pendeta yang tadi pagi salah minum obat? Nah, karena tensinya tinggi, dia cari obat yang menurunkan tensi rendah. Diambil punya istrinya, mengap-mengap akhirnya. Ya, untung Tuhan masih sayang. Biasalah orang kita, ada untung. Bapak Ibu, kita harus membagi waktu, menempatkan Tuhan selalu yang paling utama dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan bikin rencana itu monggo, bagus. Rencana A, B, C, D, E sampai Z silakan. Tapi yang paling pertama di depan A, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak. Kita sekarang terbalik asal berdoa. Kita yang merintah Tuhan, Tuhan, unek nih A, B, C, D. Jangan lame-lame yuk, cepat menok. Tambah nih, cepat menok. Apa tanggal sekian bulan ini matilah. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita ngatur-ngatur Tuhan. Dan kita nggak tahu diri kadang-kadang. Ada jemaat kami itu, Bapak Ibu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dia bilang sama pendeta, Pak Pendeta, apa Tuhan tidak pernah kabulkan? Apa? Ibu doa apa? Aku berdoa dapat mobil dari bank. Karena gereja kami itu dekat BRI, dekat Bank Sumsel kan. Jadi di depan bank itu biasanya ditaruh mobil tuh. Ada mobil Innova, ada mobil AP gitu loh. Nah, dia lewat terus Bank BRI ini. Saya berdoa terus Pak Pendeta supaya saya dapat mobil Innova depan BRI ini. Tapi Tuhan tidak pernah jawab Pak Pendeta. Masa? Coba ibu tanya, kata pendeta kan. Ibu punya rekening tidak di BRI? Tidak di. Jadi cuma dibaca menang. Ya kan Tuhan bisa melakukan apapun Pak Pendeta. Enggak gitu juga konsepnya. Itu namanya mencobai Tuhan. Gimana caranya bisa menang? Rekeningnya tidak ada di situ. Ibu gemes deh.
sempit nih ginjalnya nih. Kadang-kadang Bapak Ibu kita cermati juga kalau mau berdoa gitu. Kalau mau minta kepada Tuhan tuh jangan mencobai Tuhan, itu deh maksudnya ya. Yang benar-benar lah kalau minta. Pasti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau bilang, tidak bisa kita membatasi Tuhan, cara kerja Tuhan. Ukurannya cuma segini ya Tuhan ya. Kau nggak bisa loh. Ternyata dia punya cara yang lebih besar dari ukuran gereja ini. Lalu kita akan bilang, oh iya ya, macam itu cara kerjanya ya. Benar. Dan apa yang Tuhan berikan ternyata jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu pernah di kondisi seperti itu? Sering banget. Sebagai penutup firman Tuhan, Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat ada gambar yang Pak Heski, yaitu itu namanya Pendeta Heski, Pendeta Freddy, Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D, Ibu rumah tangga, Opa, Oma, anak-anak yang sedang melihat pergumulan kesehatan, pergumulan pendidikan, pergumulan usaha, dan lain sebagainya di tahun 2026. Karena masih 11 hari, ya belum terlalu tinggi lah, kira-kiranya begitu. Bisa saja tinggi banget, bisa saja rendah banget, tapi firman Tuhan bilang, kamu pasti mampu melewatinya. Dan Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu? Next. Iya, karena Tuhan yang sama sudah pernah berjalan bersama dengan Bapak Ibu di tahun 2025 yang ternyata tinggi juga ya. 2024 lebih tinggi lagi loh, 2023 dan sebelumnya dan sebelumnya, dan kita sampai di pergumulan 2026. Firman Tuhan ini sifatnya mengingatkan Bapak Ibu. Siapa tahu lupa bahwa tahun-tahun sebelumnya kita diberkati Tuhan. Siapa tahu kadang-kadang kita punya penyakit lupa. Tuhan tuh mau mengingatkan kita, memberikan motivasi kepada kita, mengevaluasi apa yang sudah kita lewati bersama. Bahwa ternyata Tuhan yang sama di tahun-tahun sebelumnya adalah Tuhan yang sama pada saat ini yang akan memberkati Bapak Ibu, melindungi Bapak Ibu, menyertai Bapak Ibu di tahun yang baru. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama di sore hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 yang telah kami lewati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ada banyak hal yang telah kami jalani, lewati, dan rasakan di tahun lalu. Dan di tahun ini kami punya kekhawatiran, kami punya kecemasan. Biarlah semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami mampu menjalani tahun 2026 ini bersama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang selama ini telah kami lakukan, yang mendukakan hati Tuhan dengan tingkah laku, kata, dan perbuatan kami. Kami seringkali menyakiti hati suami kami, hati istri kami, anak-anak kami,
orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan sepelayanan kami. Biarlah di tahun ini, yang tahun yang baru ini Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, taat dan setia akan firman-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Tuhan pada hambanya Pak Freddy yang telah mendengarkan firman Tuhan dalam pada hari ini. Karena jika dimana